Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat-sahabatku, ini berbagi atau belajar bersama. Jadi kalau kita menanam pepaya atau yang kepingin menanam itu jangan ragu, karena pepaya ini istilahnya gampang ditanam dan gampang berbuah, asalkan pemupukan itu ndak telat-telat lah, sahabat-sahabatku. Jadi semisal kok masih punya tanaman pepaya yang masih kecil, itu bisa pemupukan sedikit-sedikit. Itu misalkan seginilah, sahabat-sahabatku, seadiknya ini itu jangan ditelat-telatkan. Jadi kalau seadiknya ini bagusnya pemupukan 10 hari sekali atau 15 hari sekali, sahabat-sahabatku. Jadi misalkan sahabatku punya tanaman pepaya yang punya segini, itu untuk merangsang pembungaan dan calon buah ndak rontok itu bisa saja ditambahi KCL. Jadi intinya yaitu merangsang perkembangan akar dan batang menjadi kuat, dan sehingga calon buah tidak rontok. Jadi untuk mengenai pepaya yaitu dipupuk sembarang itu bisa, sahabat-sahabatku, asalkan misalkan kok pakai urea sedikit itu bisa, tapi jangan dilos-loskan. Jadi misalkan hari ini pemupukan pakai urea atau ZA, lain kali ya NPK. Tapi misalkan kalau pakai urea itu sedikit aja, nanti bisa tambahi NPK atau KCL. Jadi intinya pemupukan misalkan selang-seling itu aman-aman saja, sahabat-sahabatku. Kalau untuk pepaya yang penting enggak nelat-nelatkan pemupukan. Jadi pepaya ini kalau sudah tua kayak begini bisa saja yaitu 20 hari sekali, sahabat-sahabatku. Jadi intinya agar tanaman pepaya ini bisa sewaktu-waktu menyerap pupuk nutrisi yang bisa menyuburkan, bahkan menjadikan buah yang lebat. Saya sih, sahabat-sahabatku, pemupukan itu kami selang-seling ya, kadang-kadang NPK, kadang-kadang ZA atau pupuk yang lain. Jadi asalkan enggak hujan terus-menerus, sahabat-sahabatku. Kalau hujan terus-menerus itu kami enggak, istilahnya ninggal KCL atau ninggal urea, sahabat-sahabatku. Kalau misalkan cuaca kok terang enggak ada hujan, itu bisa saja kita pakai ZA atau urea. Kalau misalkan kok cuacanya jelek, itu kami pakai NPK. Jadi istilahnya yang sebanding NPK. Beginilah, sahabat-sahabatku, misalkan kita pupuk kita itu pernah telat, sahabat-sahabatku. Ini begini nih. Jadi pernah jeda berbuah, jadi di atasnya baru jadi lagi. Itu tandanya kita pernah menelatkan pemupukan. Jadi misalkan kita punyanya pupuk apa, itu bisa saja yaitu untuk pemupukan, sahabat-sahabatku. Misalkan hari ini kok memupuk pupuk yang nutrisinya kurang lengkap, nanti kalau memupuk lagi itu bisa ditambahi pupuk yang lengkap lah, sahabat-sahabatku. Jadi enggak harus setiap pemupukan itu yaitu pupuk yang harga mahal atau pupuk yang nutrisinya lengkap. Jadi bisa selang-seling. Jadi yang penting hari ini mupuk, misalkan kurang pupuk itu dinilai kurang bagus, itu bisa saja nanti pemupukan
di lain waktu itu kita pakai pupuk yang bagus. Sahabat-sahabatku yang kepengen menanam pepaya atau yang punya tanaman pepaya yang kurang berbuah atau tidak berbuah, sahabat-sahabatku, itu diartikan kurang pemupukan atau kita telat-telatkan pemupukan, sahabat-sahabatku. Jadi pepaya ini mintanya pupuk itu sebenarnya jangan pernah telat pemupukan. Jadi misalkan kok 20 hari sekali itu aman-aman saja dan bisa membuahkan yaitu buah yang lebat. Jadi kalau terkecuali kalau kita punya tanaman pepaya yang masih kecil itu 10 hari sampai 15. Kalau sudah tua kayak begini bisa 20 hari lah, sahabat-sahabatku. Itu setelah telatnya jangan ngelebihi 25 hari. Jadi pepaya itu sebenarnya semua pepaya itu bisa berbuah yang lebat asalkan pemupukan kita enggak telat. Jadi pupuk apapun bisa saja, sahabat-sahabatku. Tapi untuk mengenai urea dan ZA asalkan cuacanya bagus, enggak hujan terus menerus dan panasnya ada, anginnya ada, itu bisa saja untuk pemakai pupuk urea atau ZA. Tapi kalau kami pakai ZA atau urea itu kami pakai sedikit aja, sahabat-sahabatku. Kadang-kadang ZA sedikit itu kami tambahi NPK. Jadi misalkan kok punyanya ZA atau urea bisa-bisa saja kita pakai asalkan enggak kena overdosis lah, sahabat-sahabatku. Itu nantinya sangat berpengaruh kalau kena overdosis, yaitu akar itu bisa kena efek membusuk, sahabat-sahabatku. Daripada kok kita tanaman kita pepaya ini kena overdosis pemupukan, mending kita sering memupuk sedikit-sedikit, sahabat-sahabatku. Cuma itu saja, sahabat-sahabatku, sharing hari ini atau belajar bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada subscribe channel Petani As. Petani As ini sebenarnya petani asli Sangatta, sahabat-sahabatku. Jadi karena kami berkebun di Kota Sangatta, Kutai Timur, bahkan saya singkat yaitu Petani As, petani asli Sangatta. Cuma itu saja, sahabat-sahabatku. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.